Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan atau saya akan memberikan contoh bagaimana pengisian dokumen L2 untuk sektor tanaman tahunan ya. Seperti biasa saya akan berangkat dari penjelasan di L1 walaupun hanya singkat gitu ya. Oke, kita misalkan contohkan nih rumah yang kita temui. Ini adalah rumah yang kedua gitu ya. Misalkan, nah ini keluarga yang ini ya, misalkan Andi Triyono. Nah, ini nomor urut bangunannya kedua, keberadaannya ada, makan minumnya satu, nomor urut rumah tangganya ini kedua, identifikasi kakaknya tiga, artinya si Andi. Ini dia kepala keluarga juga kepala rumah tangga. Nah, kita akan fokus di tanaman tahunan ya gitu. Dan kebetulan untuk tanaman tahunan ini teman-teman kalau misalkan bingung dia itu masuknya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternak ya, atau perkebunan gitu. Itu ngelihatnya di mana gitu. Teman-teman bisa cek di aplikasi ST 2023. Nah, Pak Andi Triyono ini ketika kita tanyakan dia memiliki usaha pertanian apa aja, ternyata dia memiliki usaha pembudidayaan durian ya. Dia memiliki kebun durian. Durian itu masuknya ke dalam tanaman hortikultura ya, tapi jenisnya tanaman tahunan. Untuk pengisiannya blok 5. Untuk jenis produksinya buah segar, satuan produksinya kilogram, dan satuan luas atau jumlah tanamannya adalah pohon gitu. Kemudian selain durian, Pak Andi Triyono ini juga dia memiliki usaha di tanaman cengkeh ya. Cengkeh ini masuknya ke perkebunan, pengisiannya sama blok 5 yaitu tanaman tahunan. Jenis produksinya untuk cengkeh ini adalah kode 8 bunga kering, satuan produksinya kilogram, dan satuan luas atau jumlah tanamannya adalah pohon. Kita langsung saja aplikasikan di aplikasi atau di L1 dan L2-nya. Ya, jadi Pak Andi Triyono ini memiliki tanaman hortikultura ya, di sini tanaman buah-buahan yaitu durian. Kemudian ada cengkeh masuknya ke perkebunan. Ini walaupun dua ini sama-sama tanaman tahunan gitu ya. Nah, subsektor utamanya misalkan subsektor utamanya dari tanaman durian gitu. Karena nanti jumlah tanamannya mungkin yang paling banyak atau nilai produksinya yang paling tinggi. Atau memang pengakuan dari si responden ini sendiri ya, dari Pak Andi Triyononya bahwa tanaman atau sektor utamanya adalah durian, yaitu hortikultura berarti masuknya. Berarti di sini kode 2. Jumlah anggota rumah tangga yang menjadi pengelola usaha pertanian ada satu, misalkan Pak Andi saja. Nomor urut rumah tangga berarti ini melanjutkan ya, tadi satu, sekarang 2 gitu. Nah, biasanya ini kalau layar sebelah kiri bawah ini agak susah ya, jadi tulisannya hampir tidak terbaca, tapi itu dibacanya durian. Dan durian yang saya maksud di sini adalah durian matahari. Durian matahari di daftar ST 2023 kode itu tidak ada, jadi kita pakai kodenya yang durian lainnya. Itu kodenya adalah 2114 ya, 2114. Nah, kebetulan selain Pak Andi ini jualan buah durian, dia juga jualan bibitnya gitu ya. Sehingga Pak Andi ini jenis usahanya adalah budidaya dan pembibitan. Jadi 1,2. Kondisi utama tanaman ini adalah ada tanaman tunggal ya, ada tanaman campuran, tanaman tumpang sari, dan tanaman asosiasi. Tanaman tunggal berarti di lahan tersebut yaitu terdapat satu jenis tanaman gitu ya. Satu jenis ya, di sini karena ini kebun durian jadi ya isinya durian aja ya, jadi tanaman tunggal. Bentuk utama penanamannya itu berjajar rapi, karena ini budidaya memang sudah direncanakan jadi dibuat sebagus mungkin ya, atau sesuai mungkin. Nah, pada tanaman tahunan di sini ada jumlah tanaman dan kita harus mengisi 3 jenis jumlah tanaman. Yang pertama tanaman yang belum menghasilkan, yaitu tanaman yang masih muda dan belum pernah menghasilkan itu ya. Ataupun tanaman yang sebetulnya dia udah dewasa ya, udah cukup untuk berbuah, untuk menghasilkan, tapi mungkin karena nanamnya di daerah atau di ketinggian MDPL-nya nggak sesuai. Misalkan untuk tanaman durian itu MDPL-nya misalkan 1000 gitu ya.
Nah, ternyata ini ditanam di 2000 mdpl gitu ya, terlalu dingin misalkan. Nah, seperti itu. Itu masuk ke tanaman belum menghasilkan. Tapi biasanya tanaman belum menghasilkan ini adalah tanaman-tanaman yang masih muda gitu. Ternyata tanaman baru ya yang belum menghasilkan itu ada 100 pohon. Nah, kemudian jumlah tanaman yang menghasilkan atau yang sudah menghasilkan tapi belum tua ya, artinya dia masih produktif gitu. Itu sebanyak 400 pohon. Kemudian tanaman yang tidak menghasilkan. Tanaman yang tidak menghasilkan itu adalah tanaman yang sudah tua atau tanaman yang tidak produktif lagi. Walaupun dia menghasilkan, itu udah termasuk kategorinya tidak produktif. Ya, bisa aja perlakuannya sama dengan tanaman yang dewasa atau tanaman menghasilkan, perlakuannya sama, pemberian pupuknya sama, tapi hasilnya kecil sekali ya. Jadi memang mungkin lebih baiknya untuk diganti gitu. Nah, itu masuk ke tanaman yang tidak menghasilkan. Sini ada 100 pohon. Untuk sistem pemanenan ya, di sini Pak Andi memanen sendiri. Nah, kemudian panen durian ini kan biasanya di Pak Andi ini bulan Februari gitu. Tapi bulan Desember itu udah ada walaupun kecil-kecil buahnya ya, walaupun kecil-kecil masih sangat kecil buahnya. Nah, karena Pak Andi ini butuh uang gitu ya, anaknya mau study tour di sekolahnya. Jadi Pak Andi ini mengijonkan 50 pohon ya, mengijonkan 50 pohon sehingga di sini ada kode 2. Oke. Kemudian pada saat musim panen, Pak Andi juga menebaskan sebanyak 50 pohon ya. Menebaskan berarti siap panen tapi dijual ya, dan yang ngurus panennya atau yang bertanggung jawab terhadap panennya itu adalah si penebas. Begitupun dengan ijon ya. Ketika sudah diijonkan ya, tanggung jawab terhadap pohon tersebut, terhadap buah-buah tersebut adalah tanggung jawab si pengijon. Jadi si Pak Andi ini nggak ngurus ya selama masa itu. Ya nanti untuk musim berikutnya yaitu urusan Pak Andi lagi gitu. Jadi tanggung jawab Pak Andi lagi dan ya hasilnya juga milik Pak Andi lagi gitu. Kemudian jenis produksinya untuk durian ini jenis produksinya angka 5, artinya buah segar. Untuk satuan produksinya 0,1 artinya kilogram ya. Dan volume produksinya ya dari 300 ya, dari 300 tanaman menghasilkan. Tadi kan 400, 50 ditebas, 50 diijon. Jadi dia 300. Volume produksi dari 300 ini dapat 500 kilo durian. Ya, kurang lebihnya 500 kilo durian. 500 ini termasuk yang dijual dan termasuk yang dikasih sama pekerja ya. Biasanya kan kalau pekerja juga pengen ya, Pak bukalah satu misalkan gitu ya. Atau tetangga yang lewat gitu ya. Karena bagaimanapun kita harus berbuat baik dengan tetangga gitu. Nah, nilai produksi ya adalah volume produksi dikali dengan harga per kilonya, karena ini satuan produksinya kilo ya. Jadi nilai produksi ini ya adalah volume produksi dikalikan dengan ya, harganya gitu. Sehingga Pak Andi ini mendapatkan 50 juta, berarti harga per kilonya 100.000 ya. 100.000 kalau 5 berarti 500.000. 5 juta 50 juta. Iya betul ya, berarti harganya 100.000. Sehingga dapatnya 50 juta. Kalau 50 juta berarti di sini tulisnya 50.000 karena 30 terakhirnya itu menjadi satuan. Nilai produksi ikutan. Nah, nilai produksi ikutannya tidak ada gitu ya. Oke. Kemudian jika rincian 510 ada berkode 2 dan berkode 3, isikan nilai tebas atau nilai ijon ataupun keduanya gitu. Nah, yang diijonkan itu seharga 3 juta dan yang ditebas itu seharga 3.250.000 sehingga totalnya menjadi 6.250.000 misalkan. Jika rincian 504 ada berkode 2 artinya menjual juga pembibitannya gitu ya. Menjual juga pembibitannya, maka nilai produksinya dimasukkan ya. Oke. Bibit yang dihasilkan oleh Pak Andi ini dalam periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April itu ada 300 ya. Nah, karena ada tanaman yang harus diganti ya, tadi ada tanaman yang baru kan, ada yang belum menghasilkan.
Nah, dari 300 bibit ini 100 dipakai ya. 100 dipakai sendiri, oke, dan 200 dijual. Nah, gitu. Itu selama periode 1 Mei 2022 sampai 30 April. Nah, untuk harga bibit ini ya, untuk harga bibit ini 50.000, sehingga yang dipakai nilai produksinya tinggal dikalikan saja ya. 50.000 kali 100 berarti 5 juta, dan yang dijual ini ada 200 berarti dua kalinya ya. Berarti ini 10 juta. Berarti nilai bibitnya adalah 15 juta ya. Oke. Kemudian pemanfaatan produksi selama periode Mei 2022 sampai dengan April 2023, di sini adalah sebagian besar dijual karena ada yang dikonsumsi ya. Oke. Sebagian besar dijual gitu. Kemudian kita lanjut ke tanaman berikutnya. Sini ada cengkeh. Nah, itu anggap aja cengkeh ya karena itu susah saya nulis ya. Untuk kode tanamannya cengkeh itu 3103. Oke. Nah, Pak Andi ini untuk cengkeh dia tidak melakukan pembibitan ya. Dia hanya budidaya saja. Berarti kode 1. Kondisi utama tanamannya itu bercampur ya dengan tanaman-tanaman lain. Misalkan Pak Andi ini juga memang punya tanaman semusim misalkan ya. Jadi kebun yang ini mungkin kebun warisan ya. Jadi memang tidak tertata gitu ya misalkan. Nah, jadi kondisi utamanya pun campur ya, berarti kode 2. Ini kebunnya eh, nggak rapi kayak kebun duriannya gitu. Nah, bentuk utamanya juga terpencar misalkan. Oke. Tanaman belum menghasilkannya tidak ada ya. Tanaman menghasilkannya ada 50, dan tanaman yang sudah tua sudah tidak produktif lagi ada 10 gitu. Untuk sistem pemanenannya dipanen sendiri berarti kodenya 1. Jenis produksinya untuk cengkeh ini adalah angka 8, kode 8 ya. Artinya itu adalah bunga kering. Oke. Untuk satuan produksinya kilogram berarti 01. Nah, volume produksi yang didapetin ya itu ada 100 kilo dari 50 pohon itu ya. Berarti satu pohon menghasilkan 2 kilo. Untuk nilai produksinya dapat 20 juta, berarti 200.000 ya, berarti 200.000 per kilonya. Nilai produksi ikutannya 0. Kemudian karena tidak diijonkan dan tidak ditebaskan juga tidak pembibitan, berarti dilewat yang ininya. Langsung ke pemanfaatan produksinya itu kode 1 ya, dijual seluruhnya gitu. Nah, itu untuk pengisian blok tanaman tahunan ya, baik yang hortikultura maupun yang perkebunan ya gitu. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.